这不是传说中真古的天赋神术吗？只是偷袭手段。金刚眼中洗礼成就的金身，居然被攻破！休得长大兄，下界大兄！小心！Lalu menceritakan bagaimana Xiao telah berpamitan dengan kedua orang tuanya untuk pergi ke alam atas yang penuh dengan misteri. Sesampainya di gerbang menuju dunia atas, Kaisar Desa Batu tersebut harus melewati ribuan anak tangga yang pada akhirnya mempertemukan Xiao dengan sesosok gadis manis peri surgawi. Akan tetapi perjalanan menuju alam atas tak semudah membalikan telapak tangan karena Xiao perlu baku hantam terlebih dahulu dengan peri surgawi. Di episode ke-98 kali ini, Xiao akan melangkahkan kakinya jauh lebih tinggi demi menggapai dunia atas, tempat kekuatan ilahi berkumpul. Pasca sampai di altar burung gereja perunggu dan bertarung melawan peri surgawi, Xiao mendapat harta karun berupa pedang hijau ilahi dan teknik ponik sejati. Di sisi lain, sesosok pendekar misterius sedang bermeditasi di sebuah danau untuk memaksimalkan kultivasinya. Dalam posisi mata terpejam, ia menyatukan energi di dalam tubuhnya agar bisa bersatu dengan kekuatan yang ada di alam sekitar. Sementara itu di altar alam atas yang tenang, dua sosok bertopeng sedang menggosipkan tentang makhluk-makhluk dari goa awan api yang dikenal cukup hebat. Mereka yakini bisa mengalahkan kekuatan besar dari dunia bawah hingga tiba-tiba... Rupa-rupanya anak-anak muda tersebut lari ketakutan ketika melihat Xiao berdiri gagah di salah satu sudut altar burung gereja perunggu. Padahal Xiao yang sedang mengamati keadaan alam sekitar memiliki niatan baik dan hanya ingin ngobrol dengan tenang. Namun karena Xiao cukup terkenal terlebih setelah menaklukkan awan Dewa Void, banyak orang yang sangat segan ketika melihat wajahnya. Terlebih lagi, Xiao diketahui pernah mengalahkan makhluk kuat dari goa awan api yang sebenarnya sulit untuk dikalahkan. Sejak saat itu, image Xiao dianggap sebagai orang jahat dari dunia bawah meski sejatinya hanya ingin menumpas kejahatan. Tapi kekacauan yang sesungguhnya datang ketika tiba-tiba saja sesosok makhluk batu api datang untuk menyerang Xiao. Ternyata kedatangan Xiao ke alam atas dianggap sebagai ancaman sehingga memaksa makhluk-makhluk kuat dari sana turun tangan. Murid-murid dari altar burung gereja perunggu merasa dapat perlindungan dari makhluk tersebut sehingga mereka tidak mungkin diserang oleh Xiao. Akan tetapi serangan dari batu api mampu ditaklukkan Xiao hanya dalam satu kali sentuhan. Sampai pada akhirnya... 多谢道友救护。Dialah Zenlun dari klan roh yang juga dikenal sebagai manusia surgawi alam atas. Meski bisa terbang secepat kilat, tetapi menurut beberapa murid yang ada di sana, Zenlun masih belum mampu memaksimalkan bakatnya. Atas dasar itulah Zenlun yang mengaku ingin belajar banyak dengan Xiao yang sudah mampu menembus alam atas yang ganas. Walaupun Zenlun kemampuannya masih di bawah rata-rata, tetapi ia tidak bisa dipandang sebelah mata karena mempunyai kakak bernama Zengu yang merupakan Raja Roh. Waduh, bukan roh dunia roh Solen ya guys ya. Hanya saja latar belakang Zenlun tidak membuat nyali Xiao menciut karena ia mempersilahkan makhluk emas itu untuk menyerangnya terlebih dahulu. Serangan yang dilesakkan Zenlun tak langsung dibalas oleh Xiao dengan teknik harta karun yang ia miliki. Kaisar Desa Batu itu lebih memilih untuk memancing lawannya agar mengeluarkan seluruh formasi dewa agar kekuatannya menurun. Tetapi berhubung serangan Zenlun kian menggeringas, Xiao terpaksa mengeluarkan satu andalan senjatanya berupa teknik ponik sejati. Tentu saja, kekuatan Xiao membuat Zenlun tercengang terlebih saat energi emas yang sudah dilatihnya sekian lama bisa dikalahkan Xiao dengan begitu enteng.
这不是传说中真古的天赋神术吗？是偷袭手段。金刚演出洗礼成就的技师，居然被攻破！ Merasa dipermalukan orang dari dunia bawah seketika membuat Zenlun semakin naik pitam. Seakan kehilangan kesabaran ia menggunakan sebuah tombak perang yang merupakan harta karun ketuhanan alami Zengu yang legendaris. Dari sini akhirnya terbukti bahwa sebagai adik dari Raja Roh, Zenlun mempunyai kekuatan rahasia yang bisa merepotkan setiap musuh, termasuk Si Hao. Di lain pihak, Si Hao yang kini menghadapi kekuatan legendaris justru merasa bersyukur karena bisa menjajal teknik langka tersebut. Sampai pada akhirnya... Sementara itu, sesosok pria misterius yang sedang semedi di pinggir danau masih belum tuntas menyelesaikan ritualnya. Dua bola energi ilahi yang berterbangan akhirnya sukses dimurnikan ke dalam tubuhnya, sehingga ia tiba-tiba bisa menghilang seakan mendengar kegaduhan yang ada di alam atas. Adapun Zenlun yang baru saja ditaklukkan Si Hao kini menaruh hormat pada pendekar dari alam bawah tersebut karena menguasai kekuatan tak tertandingi. Menanggapi sanjungan tersebut, Si Hao berusaha tetap membumi dengan menjanjung balik Zenlun yang bisa membuat lengannya terluka. Hingga tiba-tiba lagi... Betapa terkejutnya semua orang di tempat itu ketika melihat sosok yang datang bercahaya dan memancarkan aura mengerikan adalah pria yang tadi semedi di tengah danau. Masih dalam keadaan mata merem, laki-laki itu mengeluarkan seluruh akar ilahi yang berterbangan mengitari Si Hao. Dialah seorang lelaki bernama Tang Yi, si pohon anggur ilahi yang berasal dari ras api emas alias Fire Gold. Tadi, kalau menurut penjelasan dari Nopel, ras yang satu ini menelan emas, api, dan melahap logam sebagai makanan sehari-hari. Ya, nggak beda jauh lah ya sama kita yang suka makan tongseng. Di pinggir arena pertarungan, dua murid bertopeng masih terus menguak misteri di balik kemunculan Tong Yi yang luar biasa. Sebagai generasi pertama dari ras api emas, Tang Yi mewarisi kekuatan tak tertanding yang sangat membagongkan. Bahkan, 10 generasi dari mereka bisa menjelma dalam bentuk dan kekuatan yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat kultivasinya. Biasanya orang-orang kuat dari ras tersebut berubah bentuk menjadi wujud tanaman atau binatang seperti anjing dan singa. Menariknya, Tang Yi merupakan sosok kuat yang pernah menaklukkan ratusan ribu gunung suci dengan mengandalkan kekuatannya. 这下那大凶算是完了。曾经横扫10万圣山，拜尽各路。 Kedatangan Tang Yi yang dalam sejarahnya pernah menaklukkan orang-orang kuat tentu membuat Si Hao penasaran. Meski kedatangannya ke altar burung gereja perunggu dengan niatan baik, tetapi kalau mendapat hadangan sebagaimana yang berasal dari Tang Yi, jelas membuat Si Hao tak tinggal diam. Keduanya lantas baku hantam di tempat itu tanpa menunggu waktu lama. Mengandalkan teknik-teknik yang dipelajari di alam bawah, Si Hao terus berusaha untuk mengimbangi setiap energi yang dikeluarkan si pohon anggur ilahi. Bahkan Tang Yi yang kini mengerti kalau Si Hao begitu kuat terpaksa mengeluarkan teknik segel dewa matahari dan bulan. Dahsyat, kekuatan segel matahari dewa dan bulan yang dikuasai Tang Yi benar-benar mampu membuat setiap pasang mata terbelalak. Mereka tak menyangka kalau di zaman itu masih ada orang yang menguasai kekuatan legendaris. Begitu juga dengan Zenlun, ia yang awalnya kepedean akan mengalahkan Si Hao dengan mudah, kini harus menelan ludah. Si Hao sementara itu semakin tertantang sehingga mau tak mau ia mengeluarkan teknik kumpeng untuk yang kesekian kalinya. Pertahanan Si Hao yang begitu membagongkan semakin membuat Tang Yi penasaran dengan kehebatan yang sebenarnya dimiliki orang dari dunia bawah tersebut. Hingga kemudian Tang Yi yang sudah mulai kehabisan kesadaran mengeluarkan teknik segel fas api dan emas yang dianggap paling kuat dari rasnya.
Segel tersebut membentuk seperti mata api yang siap menerjang semua musuh termasuk Xiao. Formasi Tenggi itu tergolong langka karena menurut legenda segel ilahi tersebut diyakini sudah lama menghilang. Di sisi lain, Xiao juga harus menggunakan kekuatan kumpeng yang sebenar-benarnya.跟真的比起来，破绽太多了。你这真皇宝术跟这…… Tapi kekuatan yang dikerahkan Tenggi masih belum berhenti sampai di situ. Sembari mengakui kehebatan Xiao yang nggak ada obengnya itu, nggak ada otaknya, Tenggi kini menggunakan kekuatan segel vas, emas dan api yang sesungguhnya. Energinya melesat bagaikan kilat hingga membuat Xiao harus pontang-panting mempertahankan diri. Imbas dari teknik yang digunakan si pohon anggur ilahi, area sekitar Xiao menjadi terbakar sehingga ia sulit untuk bergerak. Saat itulah Xiao sadar kalau dirinya sedang dijebak agar bisa mengeluarkan kekuatan secara maksimal, sehingga cepat atau lambat pasti akan melemah. Lawan yang dihadapi Xiao benar-benar terlalu kuat, terlebih lagi ketika api yang berkobar di sekitarnya dipercaya bisa membakar setiap makhluk yang tubuhnya tersentuh. Dalam benaknya Xiao teringat kejadian serupa di masa lalu ketika ia menghadapi para monster yang bisa mengeluarkan racun esensi matahari. Seakan tak ingin membuang-buang waktu, Xiao segera mengaktifkan kekuatan Yin dan yang tak peduli si jago merah dari segel vas emas terus membara di sekitarnya. 该被净化的也是你们。若业火真能焚烧罪恶， Esensi api matahari yang digunakan Tenggi sebenarnya akan membakar setiap makhluk yang mempunyai banyak dosa layaknya neraka. Itulah sebabnya api tersebut dikenal pula dengan istilah api karma karena sifatnya membalas kesalahan yang dilakukan seseorang. Akan tetapi berkat kekuatan Xiao ia mampu menembus api tersebut dan tubuhnya tetap tidak mempan untuk dibakar. Kenyataan itu pun membuat semua orang termasuk Tenggi tertegun karena Xiao bisa bebas dari setiap kekuatan dahsyatnya. Kekuatan yang lagi-lagi digunakan Tenggi sebenarnya jauh lebih gila dibandingkan dengan yang sebelumnya. Tapi yang namanya Xiao ya tetap mampu mengimbangi energi setiap musuh yang pernah ditemui termasuk si pohon anggur ilahi tersebut. Bahkan kultivasi yang sudah dilakukan Tenggi selama bertahun-tahun harus kehilangan harga diri saat itu meski Xiao hanya mengandalkan jari telunjuknya. Hei. Dan ya, dalam hidup Xiao tiada hari tanpa baku hantam karena semua masalah bisa diselesaikan dengan pertarungan. Tapi tentu saja ini hanya hiburan semata ya guys ya. Jadi nggak boleh dipraktekin di dunia nyata, apalagi kalau di sekolah-sekolah gitu tiba-tiba ngeluarin jurus Xiao. Aduh, sedikit spoiler untuk episode ke-99 minggu depan, Tenggi akan tunduk pada Xiao hingga ia membawanya untuk berkunjung ke sebuah tempat bernama 100.000 Pegunungan Suci. Jadi tunggu pembahasan selengkapnya hanya